Fatul Fadila. Saya Elsa Zahra. Saya Putri Diah. Saya Rendali Putri. Kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan sebuah materi yang berjudul kepemimpinan. Ada yang tahu nggak sih arti kepemimpinan itu apa? Kepemimpinan itu adalah seni untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang sedemikian rupa untuk memperoleh kepatuhan, kepercayaan, respek, dan kerjasama yang royal untuk menyelesaikan tugas. Nah, biasanya kepemimpinan ini meliputi proses untuk mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, motivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, dan mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok. Oh gitu. Tapi definisi menurut Pak ahli arti kepemimpinan itu apa sih? Kalau menurut George R. Terry, kepemimpinan itu hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Oh, kayak gitu. Iya. Nah, jadi peran pemimpin dalam organisasi itu ada 3. Ada yang tahu nggak apa aja? Pertama, peranan yang bersifat interpersonal. Peranan ini bersifat interpersonal yang dimaksudkan untuk menumbuhkan iklim solidaritas dan kebersamaan dalam organisasi. Kedua, peranan informasional, yaitu bahwa dalam kedudukannya selaku unsur pemimpin dalam organisasi. Ketiga, peranan selaku pengambil keputusan. Pada tingkat yang berbeda-beda, para manajer dalam suatu organisasi berperan selaku pengambil keputusan, baik yang sifatnya strategis, fungsional, dan teknis operasional. Nah, guys, sekarang kita bahas tentang teori kepemimpinan. Kalian pada tahu nggak sih sifat-sifat atau macam-macam teori kepemimpinan itu kayak gimana? Yang saya tahu sih ada 2. Yang pertama itu ada teori kepemimpinan sifat atau trait teori. Teori ini itu mendapat pengaruh dari aliran perilaku pemikir psikologi yang berpandangan bahwa sifat-sifat kepemimpinan tidak seluruhnya dilahirkan akan, tetapi juga dapat dicapai melalui pendidikan dan pengalaman. Kemudian yang kedua itu ada teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Perilaku seorang pemimpin yang berdasarkan teori ini memiliki cenderungan ke arah 2 hal. Nah, yang pertama itu ada konsiderasi, yang kedua itu ada struktur inisiasi. Itu gitu ya. Oh ya guys, ada yang tahu nggak tipe-tipe kepemimpinan itu ada apa aja sih? Ada yang tahu? Di sini ada 4 tipe. Yang pertama itu ada tipe otoriter, yang kedua ada tipe laissez-faire, yang ketiga ada tipe demokratis, dan yang keempat ada tipe karismatik. Kan di salah satu tipe itu ada tipe laissez-faire. Nah, tipe laissez-faire itu apa sih? Dan kalau misalnya pemimpin menerapkan tipe laissez-faire ini, kelebihan dan kekurangannya itu apa? Tuh, ada yang bisa jawab nggak sih apa kelebihan dan kekurangan tipe itu? Tipe laissez-faire itu kan ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kalau kelebihannya itu yang pertama, keputusan berdasarkan keputusan anggotanya. Terus yang kedua itu tidak ada dominasi dari pemimpin. Terus ada kekurangannya juga nih dari tipe laissez-faire. Yang pertama, pemimpin sama sekali tidak memberikan kontrol dan koreksi terhadap pekerjaan bawahannya. Yang kedua, pembagian tugas dan kerjasama diserahkan sepenuhnya kepada bawahannya tanpa petunjuk atau saran-saran dari pemimpin. Dengan demikian, mudah terjadi kekacauan dan bentrokan. Oh, seperti itu ya. Iya, seperti itu. Nah, kepemimpinan itu memiliki fungsi apa sih? Dalam kepemimpinan ada 6 fungsi. Yang pertama, fungsi perencanaan, kedua pemerakasaan, ketiga pengendalian, keempat pendukung, kelima fungsi penginformasi, dan terakhir fungsi pengevaluasian. Nah, itu tadi fungsi dalam kepemimpinan. Kepemimpinan itu punya sifat-sifat nggak sih? Punya dong. Punya dong pastinya. Apa tuh? Nah, menurut saya dan setahu saya, sifat-sifat kepemimpinan itu ada 4 jenisnya. Nah, yang pertama ada capacity. Capacity ini meliputi kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan bicara, keaslian, dan kemampuan nilai. Yang kedua ada achievement. Achievement ini meliputi gelar kesarjanaan pengetahuan, keberhasilan, dan olahraga. Yang ketiga ada responsibility. Responsibility ini meliputi mandiri, berinisiatif, tekun, agresif, percaya diri, dan berkeinginan untuk maju. Dan yang terakhir ada participation, yaitu meliputi aktif, kemampuan bergaul, dapat bekerja sama, dan menyesuaikan diri.
Oh, itu ya sifat-sifat kepemimpinannya. Iya. Nah, pembahasan yang terakhir nih guys tentang tugas utama sebagai seorang pemimpin. Ada yang tahu nggak sih sebenarnya tugas utama sebagai seorang pemimpin itu kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Saya tahu. Oke. Tugas seorang pemimpin itu yang pertama pastinya harus bisa bekerja dengan orang lain. Tugas yang kedua, pemimpin itu harus memiliki tanggung jawab dan harus bisa mempertanggungjawabkan para karyawannya. Yang ketiga, pemimpin itu harus bisa menyesuaikan pencapaian tujuan. Yang keempat, pemimpin itu harus bisa menjadi sebagai seorang mediator. Dan yang terakhir, pemimpin itu harus bisa mengambil keputusan. Gitu guys, tugas utama sebagai seorang pemimpin. Oh, kayak gitu ya tugasnya. Nah, tadi kan kita udah ngebahas lengkap nih tentang kepemimpinan. Tadi kita ngebahas apa aja sih yang pertama? Yang pertama itu ada tipe, terus ada apa lagi sih tadi? Pengertian. Oh, pengertian. ada pengertian juga, ada Terus? fungsi, Fungsi, ada Peranan peran. juga. peran utama, dan yang terakhir adalah tugas Tugas utama sebagai seorang seorang pemimpin. pemimpin. Iya, betul. Nah, kita kan udah membahas tadi ada 6 pembahasan ya. Iya. Nah, dari pembahasan kepemimpinan ini ada nggak sih contoh pemimpin di Indonesia yang kalian kagumin atau yang kalian sukai nih? Aku ada nih, salah satu pemimpin yang aku kagumi di Indonesia. Kalian tahu ini nggak, Tokopedia? Tahu Oh, dong. itu. Oh, Tokopedia. Tokopedia itu pemimpinnya ada 2. Ada William Tanuwijaya sama Leontinus Alpe Edition. Tuh kagum sama mereka berdua ini karena mereka ini berhasil merintis Tokopedia cuman dengan 8 bulan doang. Wih, keren banget Keren ya. Jadi kesimpulan dari diskusi kita ini yang pertama, kalau kita mau jadi seorang pemimpin, kita itu harus tahu arti dari sebuah kepemimpinan itu apa sebenarnya. Nah, kalau udah tahu arti dari kepemimpinan itu, kita harus cari tahu dulu nih fungsi-fungsi dari kepemimpinan itu apa, terus teori-teorinya kayak gimana, dan yang paling penting itu adalah tugas utama sebagai dan yang paling penting itu adalah tugas utama menjadi seorang pemimpin. Seperti itu. Kira-kira materi yang sudah didiskusikan pada hari ini itu udah cukup belum ya? Udah cukup jelas Sudah sih. cukup ya. Sekian pembahasan diskusi tentang kepemimpinan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.